pagi pemirsa, senang sekali saya Del Azena kini kembali hadir menemani Anda di Delzen News untuk berita terkini selama 5 menit ke depan. Berikut liputannya. Pagi tadi, kelas komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah mengadakan kegiatan belajar yang dimana masih membahas mengenai teknik reportase dengan pembahasan menyelami jurnalisme di Indonesia dan dunia, menelusuri peran jurnalisme investigasi di tengah masyarakat demokrasi. Pembahasan pertama mengenai kondisi jurnalisme di Indonesia dan dunia. Yang pertama, yaitu kondisi jurnalisme di Indonesia, yang sebagaimana kebebasan pers di Indonesia mengalami pasang surut dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan World Press Freedom Index 2025 dari Reporters Without Borders, Indonesia menempati peringkat sekitar 127 dari 180 negara, turun dari posisi sebelumnya. Peringkat ini menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih berada dalam kategori masalah yang signifikan, menandakan adanya tantangan yang cukup besar dalam menjamin independensi media dan keamanan jurnalis. Jurnalis di Indonesia menghadapi berbagai bentuk tekanan yang dapat menghambat kebebasan pers. Salah satunya yaitu tantangan terbesar adalah ancaman hukum, terutama melalui penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, serta pasal pencemaran nama baik dalam KUHP. Ketentuan hukum ini kerap digunakan untuk menekan jurnalis yang memberitakan isu sensitif, sehingga menciptakan efek jera atau self-censorship. Selain itu, masih terdapat praktik sensor sebagaimana langsung maupun melalui tekanan dari pemilik media atau pengiklanan yang berkepentingan terhadap isi pemberitaan. Transformasi digital telah mengubah secara signifikan cara kerja media di Indonesia. Dalam satu dekade terakhir ini, media cetak mengalami penurunan tajam, sementara media daring tumbuh pesat. Berdasarkan laporan We Are Social tahun 2024, jumlah penggunaan internet di Indonesia mencapai lebih dari 185 juta orang, menjadikan media digital sebagai saluran utama penyebaran informasi. Secara global, kebebasan pers masih menghadapi berbagai tantangan besar. Menurut laporan World Press Freedom Index 2025 oleh Reporters Without Borders, lebih dari separuh penduduk dunia hidup di negara dengan kategori situasi serius terhadap kebebasan pers. Negara-negara seperti Bulgaria, Finlandia, dan Denmark terus menempati peringkat tertinggi karena menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum terhadap jurnalis. Sebaliknya, negara-negara seperti Korea Utara, Eritrea, dan Turkmenistan berada di peringkat terbawah akibat kontrol ketat pemerintah terhadap media dan pembatasan akses informasi publik. Pembahasan selanjutnya mengenai peran dan fungsi jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis. Dalam masyarakat demokratis yang sehat, transparansi dan akuntabilitas dan partisipasi publik adalah fondasi utamanya. Disinilah pers melalui jurnalisme investigasi mengambil peran yang tidak hanya penting, tetapi juga vital. Jurnalisme investigasi diperlukan karena pelaporan berita sehari-hari tidak cukup kuat untuk menebus kerahasiaan dan penyimpangan yang sengaja disembunyikan oleh pihak berkuasa. Jurnalisme investigasi dapat didefinisikan sebagai penelusuran yang panjang dan mendalam terhadap kasus-kasus yang dianggap memiliki kejanggalan atau bersifat rahasia, di mana kerahasiaan kasus tersebut terbukti karena adanya upaya penutupan fakta oleh pihak terkait. Peran utama jurnalisme investigasi adalah kedudukan filosofis dan strukturalnya dalam kerangka politik yang menepiskan tanggung jawab mendasarkannya terhadap kesehatan demokrasi. Peran sebagai pilar keempat demokrasi, jurnalisme investigasi merupakan manifestasi paling kritis dari peran pengawas pers. Dalam sistem demokrasi, pers diakui sebagai pilar keempat yang harus menjaga sistem pemerintahan agar tetap bersih dan efektif. Yang pertama itu ada pengawasan dan akuntabilitas, yang dimana jurnalisme investigasi memiliki peran utama sebagai pengawasan dan akuntabilitas yang memastikan bahwa tiga pilar utama demokrasi, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif bertanggung jawab.
Yang kedua itu peran sebagai penyeimbang kekuasaan eksternal. Meskipun sistem demokrasi memiliki prinsip checks and balance formal antar lembaga negara, jurnalisme investigasi bertindak sebagai sistem penyeimbang eksternal yang independen. Adapun fungsi operasional jurnalisme investigasi, yang dimana fungsi dari jurnalisme investigasi adalah dampak nyata yang dihasilkan dari pelaksanaan peran watchdog yang secara langsung memengaruhi mekanisme politik, hukum, dan sosial. Fungsi yang pertama yaitu mendorong transparansi dan menjamin hak informasi publik, yang dimana reportase investigasi memiliki fungsi mendasar untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam diakses dan digunakan oleh publik. Yang kedua itu fungsi katalisator partisipasi publik dan reformasi, yang dimana temuan investigasi memberikan bukti dan narasi yang kuat yang merupakan dasar bagi partisipasi publik yang bermakna. Selanjutnya, dampak dari jurnalisme investigasi sangatlah nyata di bidang politik, sosial, dan kelembagaan. Ia mampu mengungkapkan praktik korupsi, membunuhkan kesadaran publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap media. Kasus seperti ini, skandal EKTP di Indonesia, Panama Papers, dan Watergate di Amerika Serikat menjadi bukti bahwa jurnalisme investigasi dapat mendorong perubahan hukum dan kebijakan publik. Tentunya terdapat tantangan dari jurnalisme investigasi ini. Tantangan terbesar bagi jurnalisme investigasi meliput ancaman hukum, kekerasan, bahkan peretasan digital serta tekanan ekonomi media. Namun, demikian, perkembangan teknologi juga memberi peluang baru seperti data jurnalisme dan kolaborasi lintas media. Masa depan jurnalisme investigasi bergantung pada keberanian, integritas jurnalis, dan dukungan lembaga media, serta perlindungan hukum yang kuat dari negara. Selanjutnya yaitu masyarakat memiliki peran vital sebagai sumber informasi, pelapor, dan kolaboratoritas jurnalis. Dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya literasi publik, partisipasi warga dalam pelaporan kasus menjadi lebih mudah. Namun, rendahnya literasi media dan resiko keamanan masih menjadi hambatan. Kolaborasi antara media, masyarakat, dan lembaga hukum dilakukan agar jurnalisme investigasi benar-benar berfungsi sebagai penggerak demokrasi. Baiklah, itu saja mungkin liputan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Audio Jungle.